kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh menyapa Engkau sebagai Bapa. Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Engkau selalu memberikan kepada kami kesempatan untuk kami belajar akan kebenaran-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri yang mengajar kami pagi ini, untuk kami boleh berjalan bersama dengan Kristus. Dan hidup kami boleh semakin layak di hadapan Tuhan. Engkau berbicara kepada kami dan memberikan kepada kami pengertian dan pewahyuan-Mu, sehingga kami boleh menangkap, memahami dan mengenal dan semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk mengerti setiap kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu supaya dapat Engkau pakai seperti yang Engkau mau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi. Saya bersyukur untuk kita boleh setiap kali merenungkan firman Tuhan. Dan ketika saya mempersiapkan, sepertinya Tuhan itu sedang mengajak untuk kita berjalan bersama dengan Kristus. Dan hari-hari ini saya percaya sebagian besar dari kita sedang ada dalam doa puasa ya, termasuk saya. Nah saudara-saudara, kadang-kadang kita berpikir ketika kita doa puasa, karena kita ingin mencapai satu apa yang Tuhan inginkan, yaitu financial freedom. Dan kita tahu bahwa di dalam doa puasa ini kita harus isi dengan doa-doa ya, supaya tidak ada roh kegagalan, roh kemiskinan, supaya kita perangi semua. Dan kita sudah tahu ada step-step doa yang diberikan juga. Tetapi ketika saya merenungkan itu, memang goalnya adalah financial freedom. Yang Tuhan inginkan itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Dan pastinya saudara dan saya juga menginginkan itu terjadi. Tapi apakah goal itu hanya dicapai dengan doa puasa dan peperangan dan doa-doa yang kita lakukan dalam puasa ini? Rasanya ada hal-hal yang harus melengkapi perjalanan hidup kita setiap hari. Dan bukan cuma sampai di ujung 19 September, tapi pastinya seterusnya kehidupan kita. Dan kita harus melatih diri bahwa kita berjalan bersama Kristus. Karena saya percaya seberapa kita puasa dan seberapa banyak kita berdoa, tapi kalau wadahnya enggak pas, nanti juga tidak bisa. Tuhan hanya berikan sesuai dengan kapasitas kita. Seperti di Amsal bilang, jangan berikan kepadaku, Lemuel mengatakan demikian, jangan berikan kepadaku kekayaan atau kemiskinan, tapi berikan kepadaku apa yang menjadi bagianku. Artinya memang Tuhan itu sendiri akan memberikan sesuai dengan bagian kita. Yang perlu kita saat ini hidupi dan persiapkan adalah kapasitas kita. Kalau kita perbesar kapasitas kita, pasti kita akan mendapatkan lebih besar. Tapi kalau kapasitas kita tetap kecil, ya Tuhan mau kasih finansial yang besar pun wadah kita gak mampu. Sehingga Amsal mengatakan, supaya kalau aku kaya aku gak bilang siapa sih yang kasih kekayaan, kan kekuatanku sendiri. Atau kalau aku miskin, aku mencemarkan nama Tuhan, orang Kristen kok minta-minta gak punya duit, kira-kira seperti itu. Jadi mari kita belajar ketika saya merenungkan ini, bahwa sementara kita berdoa puasa, kita harus tetap berjalan bersama dengan Kristus untuk membuat kapasitas kita benar-benar disiapkan untuk menampung apa yang menjadi bagian kita yang Tuhan sediakan. Saya ingin kita sama-sama membaca dari Amos 3 ayatnya yang ketiga. Dikatakan begini, ketika kita mau berjalan bersama dengan Kristus, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Kan gak mungkin. Kalau ibaratnya suatu ketika Lis ini pernah telepon saya, yuk Ci kita makan bakso gitu. Kan janjian dulu, kalau saya bilang gak bisa Lis, ya gak terjadi. Tapi kemudian kita berjanji dan ketika dia samper saya, kita pergi ke tempat tukang bakso. Saya jangan kemudian saya bilang gini, loh Lis kenapa bawa ke sini? Kan mestinya kan saya kepengennya bukan di situ. Nah itu namanya bukan berjanji. Ketika kita mau pergi bersama harus janjian dulu. Nah
Berjalankah dua orang bisa bersama-sama jika mereka belum berjanji? Termasuk ketika kita berjalan bersama dengan Kristus. Harus ada sebuah ikatan perjanjian antara kita dengan Kristus. Dan sebenarnya itu terjadi pada waktu kita terima Tuhan Yesus. Ketika kita terima Yesus sebagai apa sih? Sebagai Tuhan, sebagai Tuan. Yang tentunya kita harus ngikuti tuannya. Hamba kan gak boleh ngerjain apa sendiri-sendiri. Tapi ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia pasti yang akan menyelamatkan langkah-langkah hidup kita. Jadi ketika kita mau berjalan bersama dengan Kristus sesuai dengan apa yang goal yang Tuhan inginkan, yaitu financial freedom, pasti kita berjalan dengan Dia, kita mesti punya ikatan perjanjian dulu. Nah, bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan Kristus? Yang pertama 1 Korintus 6 ayat 17. Dikatakan demikian, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jadi ketika kita membuat perjanjian dengan Tuhan itu sama dengan kita mengikat perjanjian dengan Tuhan. Jadi kita harus satu roh dengan Dia, satu kehendak dengan Dia, satu pikiran dengan Dia, satu sikap dengan Dia. Ketika pasang suami istri ya, laki sama perempuan kemudian mengikat sebuah perjanjian dalam pernikahan, dia itu dikatakan bukan lagi dua tetapi satu, kata firman Tuhan. Jadi satu itu dalam apa? Dalam kehendak, dalam pikiran, dalam sikap. Kok bisa? Ya semua harus sesuai dengan ikatan perjanjian. Jadi satu dengan yang lain harus mulai menyamakan diri supaya bisa berjalan bersama. Kalau tidak, ya nanti kita bisa terjadilah perpisahan, pertengkaran dan sebagainya. Jadi kita tahu ketika kita bersama dengan Kristus, ketika kita sudah ya terhadap semua janji Kristus untuk menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat, maka sebenarnya kita sudah mengikatkan diri dengan Tuhan dan menjadi satu roh dengan Dia. Dan satu pikiran, satu sikap. Dan itu yang harus kita mengerti. Jadi apapun pikiran Tuhan yang mungkin melampaui semua yang kita ngerti, kita tetap harus menjadi satu dengan Dia. Kenapa? Kok bukan Dia yang ngikuti kita? Ya di dalam kita tidak ada kebenaran, tapi kebenaran hanya di dalam Kristus. Jadi kita yang sudah diselamatkan harus menjadi satu roh. Yesaya 55 ayat 8 mengatakan demikian. Sebab perancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kalau lihat dari ayat ini, ketika kita mau berjalan bersama dengan Kristus, ternyata kita itu harus mengikuti jalannya Kristus karena beda jalan yang seringkali kita lakukan. Tuhan mau ke sana, kita pengen ke sana. Nah Tuhan bilang rancanganku nggak sama. Jadi kamu yang harus mengikuti jalanku karena nggak sama jalannya. Saya mau kasih satu kesaksian dari keponakan saya sendiri. Sampai sekarang kadang-kadang saya masih bertanya-tanya. Rancangan Tuhan itu apa? Kalau kita lanjutkan di ayat 9 kan rancanganku itu jauh lebih tinggi, jauh lebih indah dan sebagainya. Dan Tuhan punya rancangan seperti di Yeremia 29 ayat 11 kan mengatakan rancanganku bukan rancangan kecelakaan, selalu membawa damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Saya punya keponakan dari kecil, dari SD, pinter gambar, suka gambar. Tapi gambarnya itu seputar dengan baju pengantin. Baju pengantin terus. Itu sampai bikin semua kertas di rumah itu tidak ada yang nganggur, kosong. Saya dulu, zaman dulu, dia kan ikut saya 6 tahun. Zaman dulu itu kita kan masih pakai telepon, belum ada HP ya. Nah, saya selalu taruh di sebelah telepon itu kertas. Untuk pesan-pesan kalau ada orang telepon, apa pesannya. Enggak keburu diisi pesan, semua sudah gambar baju pengantin. Dia ditelepon sama temennya sambil ngobrol baju pengantin. Saya ditegur sama gurunya. Gurunya bilang gini, Bu Ina, ini gimana ini si Windy? Katanya gitu. Masa kita lagi nerangin dia kerjanya gambar baju pengantin. Saya tanya, dia bisa nggak ulangannya? Oh ya bisa. Memang anak ini pinter, selalu 5 besar. Jadi ya udah jangan ditegur-tegur kalau dia memang ngerti. Iya, cuma saya bingung aja. Kertasnya semua di ujung-ujung semua begitu. Saya punya anak Audrey punya buku gambar. Kalau sudah mau dibawa sekolah marah-marah. Kenapa? Isinya sudah gambar baju pengantin. Sedemikian rupa dia cintanya luar biasa sampai lulus SMA.
Tapi ketika lulus SMA dia minta didoakan. Gak mau sama saya dia. Dia didoakan waktu itu sama Ibu Ting. Dan dia pengen tahu saya harus sekolah apa. Dengan harapan dia kepengen sekali sekolah desainer. Ternyata dapat firman Tuhannya arsitek. Tapi saya bersyukur karena dia ada di persekutuan ini sebagai penari ikut dalam PDKM waktu itu zamannya ya. Jadi dia ngerti bahwa firman itu harus diikuti. Dia sekolah arsitek. Sepanjang sekolah arsitek zaman dulu, mungkin zaman sekarang udah pakai komputer ya. Zamannya dia dulu tuh mesti meja gambar dan mesin gambar ya. Dia nggak mau dibeli ini tuh, nggak usah. Nanti bakal nggak kepake. Saya bingung bagaimana cara dia gambar. Papinya bilang kamu beli supaya memudahkan kan meja gambar begitu. Nggak usah, percuma nanti nggak dipakai. Dia ngomongnya terus begitu, percuma nanti akhirnya nggak dipakai. Nggak tahu saya dia gambar di kampus atau di mana. Yang penting dia lulus dan tidak maksudnya tidak waktu yang lama, dia bisa cepat lulus. Memang dia kepengen cepat-cepat lulus. Setelah lulus dia bilang begini, udah kan Tuhan sudah mau aku jadi insinyur arsitek. Ya selesai, sekarang aku mau terima jahitan. Bingung gak saudara-saudara? Gak pernah belajar jahit sama sekali. Gak pernah belajar jahit sekali. Dia pergi ke omanya, mami saya itu dulu terima dan sekolah mode dan penjahit. Dia bilang, oma aku ajarin aja. Papanya bilang, jangan, kamu nanti kalau belajar begitu nanti repot, maksudnya enggak pinter beneran. Udah kamu mau sekolah itu yang desainer, sekolah, enggak mau buang waktu. Dia bilang, kan aku sudah nurut Tuhan. Karena firmannya bilang gini, kamu sekolah arsitek, setelah itu kamu boleh seperti yang kamu mau. Mau kursus, mau apa boleh. Firmannya gitu, dia tangkap, kan boleh. Dia datengin teman-teman SD dia karena SMP di Cirebon, SD-nya dia di Jakarta. Jadi dia teman-teman SD Jakarta. Dia kamu mau bikin baju enggak? Sampai papinya bilang, ini anak lebih dari saya. Artinya kenekatannya. Ya kan belum ahli, tapi dia mau kerjain itu. Temennya pada bikin baju. Terus dia minta disewain satu tempat di salah satu apartemen untuk sebagai tempat pameran baju-baju bikinannya dia. Dan saat ini dia seorang desainer. Dan yang pesen itu artis-artis. Larisnya bukan main, pengantin-pengantin banyaknya bukan main. Saya kalau ke sana bingung karena dia sibuknya luar biasa. Yang jadi pertanyaan saya, ngapain ya Tuhan itu? Kok tetap dia suruh arsitek? Mana? Waktu dia lulus ditawarin sama dosennya untuk kerja, dia nggak mau. Enggak Pak, saya nggak mau kerja di bidang bangunan, saya mau jadi desainer. Bingung dosennya juga. Tapi yang kadang-kadang saya mikir gini, rancanganmu memang bukan rancangan kita, tapi buat apa ya dia sekolah arsitek? Nggak mudeng saya sama gitu. Tapi yang pasti saya tahu, dia diberkati ketika dia masuk itu. Menurut saya bukan karena dia sekolah arsiteknya, tapi sebuah ketaatan berjalan bersama dengan Kristus. Kita seringkali kalau jalan sama Kristus pengen tahu dulu. Loh Tuhan saya kok kesini mau ngapain? Tuhan saya kesini ngapain? Betul kan? Betul, banyak orang begitu. Saya pun juga sering ditanya, ngapain kamu? Sekolah-sekolah teknik susah-susah kok sekarang jadinya ngurusin sekolahan. Teman saya ada yang nanya begitu. Saya bilang, kamu nggak tahu rencana Tuhan supaya aku di situ ketemu suamiku. Ya saya sih cuma ngeles aja sebenarnya. Tapi maksudnya yang saya mau katakan, terkadang kita tidak ngerti rencana Tuhan. Tapi Tuhan bilang rancanganmu itu jauh lebih tinggi. Dan setelah saya simak, kalau saya tinggal di Jakarta, saya bekerja. Itu teman-teman saya aja nggak punya waktu. Boro-boro PW setiap pagi kayak begini. Saya pernah didatengin mentor saya waktu di kampus. Dia datang ke Cirebon dengan pikir dia mau menguatkan saya. Dia mau memberikan ini hilang apa enggak nih imannya nah, gitu. Karena kita sama-sama melayani di kampus. Waktu datang dan saya belum ada PW tapi masih di Kesambi waktu itu masih itu. Dia bilang gini, katanya gini. Ternyata kamu jauh lebih beruntung daripada kita yang di Jakarta ya. Udah dah, aku pulang ke Jakarta, aku mau kumpulin teman-teman yang dulu di kampus supaya kita bikin persekutuan. Tidak pernah terjadi. Satu pulang sampai rumah jam 8 malam, satu jam setengah 9, satu jam 7. Paling enak itu di kota Sion, kata saya. Kenapa? Karena rancangan Tuhan memang seperti itu buat kita.
kesempatan untuk kita saat ini bisa bersekutu di sini. Kita bisa mungkin ikut streaming, ya. Saya tidak tahu bagaimana caranya streamingnya, mungkin di kantor atau di rumah. Tapi berbahagialah, rancangan Tuhan buat kita itu pasti yang terbaik. Tetapi seringkali kita tidak mengerti. Yang diperlukan adalah kita percaya bahwa kita sedang berjalan bersama dengan Kristus di dalam sebuah rancangan-rancangan yang berbeda mungkin dengan jalan-jalan kita. Selanjutnya Yohanes 12 ayat 26 dikatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara, di dalam pengikutan kita berjalan bersama dengan Kristus, kita itu sebagai hamba dan dia adalah Tuhan. Dan dia inginkan ketika dia berada di situ pun aku berada. Banyak kan orang Kristen bilang, Tuhan aku mau ke sana, tolong engkau pimpin aku ya. Aku mau ke sana Tuhan, lindungi aku ya. Berarti kita Tuhan, dia hamba yang harus mengikuti kita. Tapi berjalan bersama dengan Kristus untuk mencapai financial freedom, kita harus menyadari bahwa kita sedang melayani Kristus. Dia Tuhan yang akan menunjukkan kasih setia dan perjalanan hidup. Di mana dia ada, kita ada. Bukan di mana kita ada, kita panggil-panggil Yesus supaya ada. Tapi di mana dia ada, kita yang harus ada di sana. Jadi gimana bisa tahu Yesus kemana? Gampang sebenarnya. Ketika kita merelakan diri, ketika kita berdoa, nanti Tuhan sendiri yang bawa. Saya tidak pernah kepengen tinggal di Cirebon, saudara-saudara. Saya punya cita-cita nanti kerja di kantor sebuah konsultan. Saya suka sekali dengan ngitung-ngitung, saudara. Itu impian saya. Tapi ketika saya berdoa dan ketemu jodoh orang Cirebon, dia punya cara berpikir berbeda. Sekolah boleh setinggi langit, tapi harus balik dan dagang. Itu prinsipnya orang tuanya. Ketika kemudian kami berdoa, saya tetap kepengen busana. Akhirnya kita minta beberapa tanda. Dan ketika jelas tandanya adalah balik ke Cirebon, saya ngikuti. Karena saya tahu Tuhan ada di situ. Bukan saya yang minta Tuhan ada di sana. Saya sempat minta begitu, tapi selalu ditutup jalan. Saya bukan belum kerja, saya sudah bekerja. Dan saya harus pamit dari pekerjaan saya. Karena saya pada waktu itu sedang belajar mengikuti apa yang Tuhan mau. Jadi mari kita belajar mencari yang Tuhan mau. Kalau sekarang ini kita sedang dipimpin oleh Tuhan sesuatu yang kita nggak ngerti. Kenapa ya saya tiba-tiba ke sini? Kenapa ya dari Batam jauh-jauh tiba-tiba saya ada di Cirebon? Ya, mari tanyakan kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan ada di sini, kita pasti akan terus bertumbuh dan kita bertambah-tambah di dalam Tuhan. Yohanes 21 ayat 22 mengatakan demikian. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Saudara-saudara, setiap kita itu dalam mengikut Kristus enggak selalu rame-rame dan sama. Kita punya panggilan yang berbeda, kita punya spesial, urusan spesial dengan Tuhan yang mungkin berbeda. Walaupun saya bersahabat dengan Ibu Guatlan dan Ibu Ayun, tapi panggilan saya dan Ibu Guatlan dan Ibu Ayun pasti berbeda. Saya suruh ngitungin uang, sorry gak bisa. Tapi kalau Ibu Guatlan cermat ngurusin uang. Kalau saya suruh ngurusin orang pesan makanan, saya cuma nampung. Tapi saya operin lagi sama Ibu Ayun. Nanti hari Jumat ada pesanan, mau gini, ya saya tanya sama dia. Udah dia yang ngatur. Mau pergedel, mau ayam suwir, mau apa, wis terserah aja. Saya tidak bisa. Tapi kalau sudah urusan orang tua murid di sekolah, mereka nggak bisa. Saya mesti yang ngadepin. Punya panggilan yang berbeda. Tapi apakah itu menjadi saya ngurus-ngurusin dia? Waduh, repot temen suruh ngurusin uang, ya kan? Saya cuma ngeliat aja Ibu Guatlan kalau sudah di GK itu mau belanja, ya tulis kasih duit, tanda terima nih, suruh tanda tangan, tanda terima nih. Saya sungguh ngurusin kertas-kertas tanda terima bisa hilang keteriwal. Tapi kalau sudah bagiannya dia bisa melakukan yang terbaik. Saya masuk dapur aja udah keringetan, ngerasa panas, baju kenapa jadi bau ya? Tapi Ibu Ayun dari pagi sampai sore seneng di dapur, biarpun bajunya jadi bau.
Karena apa? Kita punya panggilan yang berbeda. Semua dilakukan dengan senang. Tapi jangan ngurusin urusannya orang. Kita nggak ahli tapi kita mau jadi penasehat. Walaupun saya ketua Glorious Kitchen tapi saya tukang nanya karena saya tidak terlalu tahu. Kalau ini itu gimana sih, belanjanya gimana sih, apanya apa. Ya cuma sekedar mau tahu aja. Tapi saya tidak mau ngurusin sampai jelimet-jelimet gitu, pusing. Kalau Tuhan mengatakan dia itu harus jadi seperti ini, biarlah itu urusannya. Bukan urusan kita. Kalau kita merasa terbeban, doakan. Kalau Harry bagian urusan taman Tuhan kan, ya biarlah dia suruh ke taman Tuhan. Dia bilang begini sama saya pernah, tahu nggak sih buah itu 3 juta loh. 3 juta itu urusanmu, 3 juta ya. Tapi kamu tidak pernah ngurusin saya kan, kalau gajian guru ratusan juta. Tapi semua masing-masing ada bagiannya. Bagi dia urusan buah, ya dialah yang urusan buah. Gak usah saya ikut-ikutan. Tapi bagian saya juga saya nggak bilang, Harry ayo kamu ikut mikirin. Enggak, karena saya percaya kepada siapa saya harus berbicara. Kalau ada urusan pergumulan, ya saya berbicara jangan kepada Harry. Kepada Harry juga nggak ditolong. Saya paling sama Tuhan dan berbisik pasti sama Ibu Nani. Iya kan? Tapi kita punya urusan masing-masing kalau kita sedang berjalan sama Kristus. Yang penting kita bertanggung jawab pun juga sama Kristus. Lukas 1 ayat 38. Berjalan bersama Kristus sama seperti Maria katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita belajar sepakat dengan Tuhan. Maria sepakat walaupun dia kalau mikirin tiba-tiba hamil tanpa suami itu pasti luar biasa. Tapi dia mau sepakat. Ada banyak rahasia ketika kita berjalan dengan Tuhan. Tetapi percayalah Tuhan itu tidak membawa kita kepada kecelakaan. Sama seperti Maria. Maria dipakai oleh Tuhan karena ketaatannya. Karena hati yang selalu mau sepakat dengan Tuhan. Gak usah ngomel. Sudah kita berjalan sepakat saja dengan Tuhan. Karena kalau kita sepakat dengan Tuhan, percayalah ujungnya adalah freedom. Freedom dalam bidang apapun juga. Dan kali ini Tuhan sedang menjanjikan financial freedom. Ketika kita mau mengalami sebuah kebebasan, kita harus belajar sepakat dengan Tuhan. Ada banyak orang tua yang ketemu dengan saya akhir-akhir ini. Dan sebenarnya menurut saya itu sebuah pilihan dalam hidupnya. Kalau kita mau sepakat dengan Tuhan, terkadang sesuatu yang tidak masuk akal. Beberapa orang itu terjerat pinjol. Kalau saya sudah sama pinjol begitu suka nggak kasihan sama orangnya jadinya. Kenapa? Karena itu jalan pintas yang diambil pasti tanpa berdoa. Jadi akibat begitu seringkali mau berefek dengan bayar uang sekolah. Saya kadang-kadang tidak berbelas kasihan jadinya. Karena menurut saya ketika dia mengambil keputusan untuk pinjol itu sudah menjadi keputusan yang di luar apa yang Tuhan mau. Karena dia akan terjerat dengan hutang dengan bunga yang sangat tinggi. Tapi kan sudah kepepet. Loh kalau kepepet itu justru harus cari Tuhan. Tapi mari kita belajar. Setiap orang berbeda-beda ya. Ini hanya pendapat saya. Tapi mari kita belajar seperti Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi padaku menurut perkataanmu itu. Sepanjang kita mau berjalan bersama dengan Kristus. Ada banyak hal yang mungkin tidak sehati dengan kita. Tapi percayalah Kristus tidak pernah membawa kita kepada kecelakaan. Untuk kita masuk tanggal 19 September. Kita perlu doa puasa. Itu merendahkan diri. Kita perlu mempersiapkan doa. Kita perangi semua kelemahan-kelemahan dalam hidup kita. Supaya tidak ada ketamakan, supaya tidak ada kesombongan, supaya tidak ada tegar hati. Dan kita doakan roh kegagalan, roh kemiskinan. Itu harus. Tetapi dalam menjalani itu ada kapasitas yang Tuhan sediakan. Yang mesti kita siapkan. Bagaimana kita punya kapasitas? Berjalanlah bersama dengan Kristus. Kebenaran ada di dalam Kristus. Dia akan berikan kapasitas yang tepat untuk kita. Jangan sampai miss. Tuhan mau kasih gede, kapasitas kita kecil. Luber, gak nyampe.
Tapi kalau kita berjalan terus bersama dengan Kristus, kita akan mengalami financial freedom yang tepat seperti yang Tuhan mau. Kita belajar, bukan saya sudah bisa, saya juga sedang belajar dan mempersiapkan diri supaya waktunya tiba nanti kita akan dapat tepat seperti yang Tuhan mau atas hidup kita, dan kita akan menjadi berkat begitu banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, ketaatan itu tidaklah hal yang mudah, ya. Ketaatan tidaklah hal yang mudah. Kadang-kadang seseorang itu kalau mau taat tuh ada beberapa hal, ya. Yang pertama karena takut, ya udahlah saya nurut aja. Saya nurut sama Tuhan karena takut. Tapi ketaatan karena pengen mendapatkan sesuatu. Ya wis lah, aku mau taat. Misalnya sekarang ini kan sedang diajarkan, yuk kita bareng-bareng. Ada beberapa orang ngomong gini, memang benar puasa itu harus bareng-bareng supaya ada saling mendorong, katanya gitu. Sebab kalau cuma gini, kamu boleh puasa, boleh tidak, gitu ya. Itu pilihan. Tapi kalau dia, ayo kita puasa sama-sama, gitu. Itu lebih enak, katanya begitu. Ya memang benar sih. Ada yang mendorong satu sama lain. Apalagi kalau serumah, ya. Jadi tidak ada pencobaan kalau satu rumah itu, karena bareng-bareng semuanya, ya. Ketaatan. Kembali kepada ketaatan. Ketaatan itu tidak mudah. Tapi sebenarnya apa sih yang Tuhan mau? Berjalan bersama Kristus, ya. Pernah enggak kita itu mau jalan sama-sama tapi nggak cocok? Nggak cocok nih. Enak nggak rasanya kalau jalan sama orang yang nggak cocok nih? Yang satu bawel gitu ya, yang satu mencela semua. Tapi kita mesti harus jalan sama-sama. Gak enak rasanya. Nah, kita, Tuhan bilang, yang dimaksudkan berjalan dengan Kristus, bagaimana sih kita bisa enak? Tadi Ibu Ina katakan harus mencocokkan diri kepada Kristus. Kepengennya apa? Tadi coba diterangkan lagi, yang kehendak ditambah apa, tambah apa tadi itu. Nah, kehendak itu pikiran dan sikap, ya. Satu kehendak, satu pikiran, satu sikap. Itu yang sebenarnya Tuhan mau, ya. Untuk berjalan bersama-sama, kalau punya kehendak yang sama, pikirannya sama, sikapnya sama, waduh, perjalanan jauh pun gak kerasa. Betul nggak? Karena apa? Punya kehendak yang sama, punya pikiran yang sama, punya sikap yang sama. Saudara, kemarin pada saat kita selesai pelayanan di Samarinda, kita itu kumpul semuanya hari terakhir. Karena waktu itu saya juga tidak menyangka sampai bisa terjadi seperti itu. Cuma Tuhan ngomong gini, nak, selesai semuanya, semua pelayan kamu kumpulkan, kamu belajar untuk berfellowship bersama dan kamu membagi hidup. Cuman itu yang diberitahukan. Saya nggak tahu acaranya nanti gimana, Tuhan nggak tahu. Tapi Tuhan itu bisa membuat sedemikian rupa, kita itu bisa, yaitu punya satu kehendak, satu pikiran dan satu sikap. Saya melihat saat pujian aku menari seperti Daud menari, semua tuh bisa menari. Yang saya heran, bapak-bapak yang biasa tidak menari itu bisa menari. Saya pikir, jadi saya tuh bilang gini, Tuhan, kayaknya ada sesuatu hal, potensi-potensi yang keluar. Karena apa? Ada satu kehendak, satu pikiran, satu sikap, itu namanya satu roh.
Dalam satu roh itu ada sesuatu ikatan kekeluargaan yang sangat luar biasa. Sampai pada saat sudah selesai, kita mau makan, masih tetap pengen untuk nyanyi lagi dan nyanyi lagi. Itulah yang dikatakan satu roh. Jadi tidak kepengen cepat selesai ya. Kalau kita satu roh dengan Tuhan, kita nggak akan pengen cepat selesai, tapi kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita akan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Percayalah, apa yang direncanakan Tuhan untuk yang dinamakan financial freedom ini, rasanya suatu hal yang sangat luar biasa. Beberapa hari yang lalu saya tuh kayak punya satu gambaran gitu loh. Sesuatu hal yang saya merasakan akhir daripada semua yang kita akan lakukan dengan doa puasa ini, itu ada sesuatu hal yang luar biasa ya. Ayat yang mengatakan kamu akan dihormati Allah tadi tuh. Coba tayangkan tuh ya tadi. Bapak akan ini nih. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapak. Saat ini tadi ditayangkan, wih, Bapak kok sampai menghormati anak-anak yang mau melayani ya. Nah, salah satu hal apa arti melayani, yaitu mengikut Tuhan. Di mana Tuhan berada, di situ kita akan berada. Itu saja sangat dihormati oleh Bapak. Saya percaya kalau salah satu hal kita mendapatkan penghormatan dari orang yang tertinggi, kayak apa rasanya ya, dapat penghormatan mesti dari wali kota, dari gubernur, dari presiden gitu. Wow, rasanya ini yang menghormati adalah yang memiliki nyawa saudara. Yang menghormati adalah yang memiliki bumi dan surga. Bayangkan kayak apa belajar berjalan bersama dengan Kristus. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih buat selama waktu kami boleh menyembah Engkau, boleh memuji nama-Mu, boleh menyatakan dalam kehidupan kami Engkau segalanya dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kasih-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu. Hari ini kami minta di dalam nama-Mu roh kemampuan untuk kami boleh mengikut Engkau. Di mana Engkau berada, di situ kami akan berada. Buat kami mempunyai roh ketaatan Tuhan sampai garis akhir. Kami berdoa bersama-sama. Semua yang melakukan doa puasa, tidak ada yang gagal. Semua akan melakukan bersama dengan Tuhan, dan kami akan satu roh, satu pikiran, satu tujuan, dan satu hati. Kami percaya Tuhan, kami akan mencapai perkara-perkara yang ajaib. Engkau akan menyatakan kuasa-Mu yang luar biasa atas kami. Dan kami akan mengalami apa yang namanya freedom benar-benar Tuhan. Keajaiban demi keajaiban Kau akan nyatakan Tuhan. Dan kami percaya itu akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Pagi ini kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa buat kota Jakarta. Banyak isu, banyak berita yang kami dengar, mau akan terjadi sesuatu demo roh ketidakpuasan pada tanggal 10 hari Kamis ini.
Tuhan, kami tahu Engkau sudah baca semuanya. Engkau sudah mendengar juga apa yang digembar-gemborkan Tuhan. Tapi satu perkara kami tahu, Indonesia adalah milik-Mu. Indonesia ada di dalam kendali yang daripada-Mu. Indonesia banyak anak-anak-Mu yang berseru-seru berdoa kepada-Mu. Engkau luputkan Indonesia dari perpecahan Tuhan. Engkau sendiri ya Tuhan yang akan membuat semua roh perpecahan Engkau singkirkan dari Indonesia. Semua roh ketidakpuasan, semua roh provokasi, semua roh hasutan-hasutan dalam bentuk apapun, kami minta di dalam nama-Mu, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh-roh yang ingin menghancurkan Indonesia, kami patahkan, kami hancurkan semua kekuatan dan kekuasaannya. Tuhan, buat negara kami aman. Negara kami adalah negara yang dapat menjadi contoh dan teladan. Saat ini kami berdoa untuk keamanan Tuhan, baik angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan semua kepolisian. Engkau buat unity Tuhan, untuk tetap dapat mempertahankan akan segala sesuatu kebenaran di negara ini. Terima kasih untuk semuanya ya Bapak. Kami percaya semua penduduk di Jakarta tidak akan menjadi panik, karena ada roh damai sejahtera-Mu Engkau turunkan pada tanggal 10 itu. Engkau turunkan damai sejahtera, Engkau turunkan sesuatu hal yang luar biasa, damai yang dari surga turun atas kota Jakarta. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami mau menyerahkan semuanya ini kepada-Mu ya Tuhan, karena kami tahu Engkau mengasihi Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami dan semua stafnya Tuhan. Kami berdoa untuk semua Polri, Angkatan Darat, Laut dan Udara. Biarlah mereka boleh ada dalam pernaungan dan kesatuan yang daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami mau mempersembahkan semuanya kepada-Mu karena kami percaya Tuhan. Kami sangat percaya bahwa Indonesia ada dalam kubu pertahanan yang daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk semua musibah yang Kau izinkan terjadi. Buat semua secara minimal Tuhan. Buat semua secara minimal. Biarlah semua yang Kau izinkan terjadi tidak akan membahayakan dan mengakibatkan perkara yang tidak baik. Kami berdoa, biarlah semua perekonomian Indonesia terus maju Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Tidak ada resesi, sekalipun di luar negeri banyak resesi. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami berdoa, kami minta kekuatan yang baru, daya tahan tubuh yang baru Kau berikan kepada kami pagi hari ini, untuk mengusir semua yang tidak baik dalam hidup kami, semua virus, semua apapun yang menjadi apapun yang tidak baik yang ingin memasuki dalam hidup kami. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan yang dari Tuhan turun atas kami, mujizat terjadi atas hidup kami. Kami sangat percaya kuasa-Mu menguasai akan kami, sehingga semua yang tidak baik dalam hidup kami dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini, semua roh-roh kemiskinan, semua roh kegagalan kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kegagalan lagi,
Tidak ada kemiskinan lagi. Kami percaya Tuhan, tidak ada kekurangan dalam hidup kami. Kami hidup dalam kelimpahan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan lepaskan kami daripada semua kekurangan dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau dengar doa kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini membuat kami boleh mengalami terobosan-terobosan baru dalam hidup kami. Dan biarlah mata kami ada dalam penguasaan daripada-Mu. Telinga kami ada dalam penguasaan daripada-Mu. Bibir mulut kami ada dalam penguasaan daripada-Mu. Hati kami Tuhan ada dalam penguasaan daripada-Mu. Semua yang tidak baik dipatahkan tiap-tiap hari Tuhan, supaya kami bersih di hadapan-Mu. Berkati tangan kami Tuhan, dan perjalanan kami pada hari ini. Biarlah apa yang kami kerjakan dengan perjalanan kami dalam usaha ini mengalami perkara berlipat kali gandaan. Mulai saat ini kami sudah bisa merasakan Engkau ikut campur tangan. Akan terjadi perlipat kali gandaan dalam hidup kami, dan kami akan mengalami perkara yang ajaib. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh amat sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus jadi atas hidup kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati saudara semuanya.